Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan laporan proyek akhir kecerdasan buatan dengan judul pengelompokan gangguan kesehatan mental mahasiswa menggunakan metode logika fuzzy. Nah, di sini ada partisip kerjakan oleh Bagus Sujiwo dengan N 0123 078, Al Rifki Alif Fadla dengan NIM N 0123 0107, dan Raffi Andika Pramulia dengan NIM N 0123 077. Nah, di sini sedikit gangguan mental ini bisa timbul dari berbagai faktor, termasuk diantaranya ini tekanan dari penyelesaian skripsi, salah satunya yang bisa di yang menjadi pemicu bagi mahasiswa terhadap gangguan tersebut. Agar pengenangan ini terlebih terhadap penderita lebih mudah, biasanya psikolog itu um, mengelompokkan beberapa gangguan mental sesuai dengan jenis atau gejala penyakitnya sendiri. Nah, pada percobaan kali ini kami menggunakan metode fuzzy untuk memprediksi atau mengelompokkan beberapa jenis gangguan mental yang diakibatkan oleh mahasiswa itu. Dan adapun nanti pada program MATLAB akan dijelaskan berbagai macam metodenya. Oke, saya lanjutkan kepada si Bagus. Untuk pendahuluannya seperti yang sudah dibicarakan. Jadi pada di sini kita untuk mengolah datanya itu kita menggunakan seperti gangguan emosi pada setiap manusia, seperti mengamuk, setelah itu kecemasan atau ketakutan yang gelisah, rasa berlebihan kecemasan atau itu ketakutan yang bisa rasa kita berlebihan kelompokkan itu bisa untuk kita kelompokkan itu apa mendeteksi gangguan apa, kesehatan mental yang dialami. gangguan kesehatan mental yang dialami. Contoh salah satu yang di Contoh sini salah satu yang di sini gangguan kesehatan gangguan mental kesehatan yang mental kita yang kita fokuskan sebutkan yaitu yaitu depresi, depresi, habis itu fobia, skizoid, skizoid, dan dan lain-lain. lain-lain. Dan Dan seterusnya seterusnya akan akan dilanjutkan oleh Fatla. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tadi, kami merumuskan masalah yang akan dipecahkan, yaitu bagaimana hasil analisa dan pengelompokan penggangguan kesehatan mental pada mahasiswa yang tengah menghadapi skripsi dapat dilakukan menggunakan metode fuzzy logic. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami hasil analisa dan klasifikasi gangguan kesehatan mental dengan menggunakan fuzzy logic. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang data dan metode yang digunakan. Nah, dataset yang dipergunakan telah melalui proses seleksi dan transformasi. Dihasilkan dari kuesioner yang diisi oleh mahasiswa yang sedang aktif dalam penulisan skripsi di lingkungan Universitas 11 Maret. Kemudian kuesioner tersebut terstruktur dalam 3 bagian, yakni identifikasi responden, kemudian rincian aktivitas pengerjaan skripsi, dan pertanyaan yang terkait hubungan antara skripsi dan kesehatan mental. Seperti yang telah disampaikan oleh Bagus tadi. Nah, ini terdapat tabel input yang kami gunakan. Nah, variabel input di sini ada 10. Yang pertama yaitu emosi tidak stabil, kemudian penurunan perhatian terhadap diri sendiri. Kemudian kami masukkan juga dari variabel input yaitu kecemasan yang berlebihan, kemudian mengantuk, hilangnya kemampuan berpikir, realistis, gelisah, kemudian tidak memperdulikan keselamatan diri dan orang lain, kemudian pikiran yang berulang dan menetap, selanjutnya yaitu rasa takut yang berlebihan dan keinginan untuk menghindari suatu objek atau situasi. Yang terakhir yaitu variabel input pikiran penuh kecurigaan. Nah, dari variabel-variabel tersebut ada dibagi lagi menjadi 3 parameter, yaitu ringan, sedang, tinggi. Nah, dari nilai parameter masing-masing tersebut dikelompokkan jadi lagi menggunakan nilai yang lebih spesifik seperti data di samping, yaitu salah satu contohnya yaitu ringan. Kami menggunakan 1,2, 1,45, 2,05. Nah, kemudian begitu juga untuk
dengan parameter berikutnya. Nah, selanjutnya terdapat variabel output. Nah, di sini variabel output yang kami gunakan ada 6. Yang pertama itu skizofrenia paranoid SP. Ini merupakan penyakit atau gangguan mental yang yang dapat disimpulkan nantinya, seperti fobia, depresi, kecemasan, obsesif compulsive disorder atau OCD, kemudian antisosial AS. Nah, sama halnya dengan data pada tabel yang sebelumnya, nilai dari ini dibuat parameternya yaitu 0, 1, 2,1. Kemudian selanjutnya gitu juga. Nah, metode tersebut, metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu satu, kajian literatur. Kemudian kami melakukan pengumpulan data seperti data yang di atas telah disampaikan. Kemudian kami klasifikasikan gangguan kesehatan mental menggunakan metode Mamdani, di mana pengklasifikasian dilakukan dengan metode Mamdani dan penerapan langkah-langkah perhitungan. Kemudian yang keempat, kami interpretasi data tersebut, mengelompokkan data dan analisa data yang dikembangkan untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan. Misalnya dari tadi ini kan terdapat variabel input yang cukup banyak yaitu 10. Nah, misalnya fobia itu bagaimana? Apa ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya itu bisa diambil dari input tadi. Gitu. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan ini terdapat beberapa poin, yaitu tentang himpunan fazi, kemudian fungsi implikasi, kemudian komposisi aturan, dan tabel aturan fazinya. Nah, mungkin yang pertama dapat dijelaskan yaitu tentang himpunan fazi. Himpunan fazi variabel input berasal dari 10 gejala yang seperti saya telah sampaikan tadi. Nah, di MATLAB nanti akan diatur seperti ini variabelnya. Mungkin nanti setelah saya akan dijelaskan oleh Bagus yang nantinya akan membuka programnya di MATLAB. Ini kemudian ini adalah bentuk dari keanggotaan variabel output. Nah, kemudian di sini terdapat fungsi implikasi. Dalam perhitungan fazi yang diimplikasikan pada penelitian ini digunakan fungsi min, di mana outputnya ditentukan oleh tingkat keanggotaan terkecil dari variabel input. Fungsi implikasi sebagai struktur logika terdiri dari sejumlah premis dengan satu konklusi. Nah, kemudian tujuan dari fungsi implikasi adalah memahami keterkaitan antara premisi dan konklusi. Bentuk fungsi implikasi diwujudkan dalam pernyataan if X is A then Y is B, di mana X dan Y adalah skalar. Nah, selanjutnya ada contoh aturan fazinya, seperti rules-nya itu. Misalnya rules pertama itu diisi if emosi stabil tinggi, N penurunan stabil terhadap diri sendiri tinggi, N kecemasan yang berlebihan ringan, N mengamuk tinggi, N hilangnya kemampuan berpikir realistis itu ringan, N gelisah tinggi, N tingkat memedulikan keselamatan diri dan orang lain itu ringan, N pikiran yang berulang dan menetap ringan, N saat rasa takut yang berlebihan dan keinginan untuk menghindari suatu objek atau situasi itu ringan, dan pikiran penuh kecurigaan tinggi. Nah, nanti output yang dihasilkan yaitu dia dapat mengelompokkan sebagai kesehatan mental yaitu skizofrenia paranoid itu. Kemudian selanjutnya juga begitu untuk rules-nya. Nah, di sini sebenarnya kami menggunakan sampai 40-an rules. Nah, seperti ini gambar dari rules fuzzy logic di dalam MATLAB-nya. Nanti juga akan ditampilkan oleh Bagus. Nah, selanjutnya langsung saja ya saya kembalikan kepada moderator yang berikutnya akan disampaikan oleh Bagus. Kepada Bagus,
Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, izin share screen. MATLAB pada yang kami paparkan tadi. Nah, dia dimiliki 10 input seperti yang sudah saya masukkan di sini. Maaf, agak lag. Yaitu kecemasan yang berlebihan, emosi tidak stabil, penurunan perhatian terhadap diri sendiri. Itu ini parameter input mengamuk, hilangnya kemampuan berpikir secara realistis, gelisah, terus itu tidak memperdulikan keselamatan diri dan orang lain, pikiran yang berulang dan menetap, rasa takut yang berlebihan dan keinginan untuk menghindari suatu objek atau situasi. Satu input terakhir yaitu pikiran penuh kecurigaan. Lalu untuk outputnya kita menggunakan skizo, fobia, depresi, kecemasan, obsesi, dan satu lagi antisosial. Nah, untuk range dari parameter input ini kita menggunakan dari 0,8 sampai 3,3. Sedangkan untuk output ini kita menggunakan range itu dari 0 atau 1 sampai 13. Untuk tampilan rusnya dapat dilihat seperti ini, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa pada skizo emosi tidak stabil itu tinggi dan penurunan perhatian terhadap diri sendiri tinggi, kecemasan yang berlebihan itu ringan, yaitu mengamuk tinggi, dan hilangnya kemampuan berpikir secara tinggi, and gelisah tinggi, and tidak memperdulikan keselamatan diri dan orang lain ringan, pikiran yang berulang dan menatap ringan, rasa takut yang berlebihan untuk menghindari suatu objek ringan, pikiran yang penuh kecurigaan ringan, maka output yang dihasilkan yaitu skizo. Baiklah, itu saja yang bisa saya paparkan. Bella untuk kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelompokan gangguan kesehatan mental pada mahasiswa yang tengah menghadapi tahap skripsi, saat menggunakan metode Fuzzy Mandani berhasil memberikan jawaban terhadap urusan masalah dan tujuan penelitian. Penerapan Fuzzy Mandani mempermudah proses pengelompokan gangguan mental dengan menerapkan pola pikir pakar sebagai dasar yang kuat dan menggunakan alat bantu MATLAB. Analisis data menghasilkan berbagai informasi terkait pengelompokan gangguan mental yang melibatkan berbagai variabel dan pengetahuan data. Baiklah, itu saja yang kami sampaikan. Bila ada kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.